Jadi darah Yesus itu tidak pernah akan kehilangan kuasanya. Amin. Matius 26 ayat 27 sampai 28 kita akan belajar pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang di Zoom atau di YouTube dan Facebook, kita bisa membuka Alkitab kita atau gadget kita yang berada mengisi Alkitab. Matius 26 ayat 27-28. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini persiapan menjelang Yesus disalibkan sebenarnya. Jadi Yesus belum disalibkan di pasal 26 ini. Lalu ada perjamuan malam terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya, lalu Yesus mengatakan ini kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebentar kita akan mengambil cawan untuk minum ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang darah yang dicurahkan Yesus, ini bukan sebuah metafora. Bukan hanya metafora, gambaran begitu, tapi sungguh-sungguh terjadi. Dan darah Yesus ini punya kuasa, kekuatan yang hebat, yang dahsyat. Dan darah Yesus ini diberikan kepada saudara dan saya, tidak hanya untuk menyelamatkan kita, tapi ada beberapa hal yang penting lagi yang bisa kita pelajari malam ini. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Yesus Kristus diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa kita. Untuk pengampunan dosa kita. Yang pertama itu ya. Jadi darah Yesus Kristus diberikan untuk pengampunan dosa kita. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa darah begitu penting? Kita baca Alkitab secara keseluruhan, kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejadian pasal 3. Di sana dikatakan bahwa pada waktu manusia berdosa, mereka lari, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Pada waktu mereka mengambil buah dan makan, kemudian mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka lari dan mereka mengambil daun-daunan untuk menutupi aurat mereka. Lalu mereka bersembunyi, saudara. Tapi Tuhan datang, kemudian Tuhan menutupi aurat mereka bukan dengan daun-daunan, tapi dengan kulit binatang. Dan pada waktu kulit binatang itu diambil, darahnya dicurahkan, ditumpahkan. Jadi pada waktu jatuh pertama kali dalam dosa, darah sudah dipakai sebagai bagian penting untuk penyelamatan manusia. Pengampunan manusia. Manusia berusaha untuk menutup dengan daun-daunan, tapi Tuhan Allah memakai itu dengan darah perlu dicurahkan. Kita ingat cerita Kain dan Habel. Pada waktu persembahan dinaikkan, dikatakan oleh Kejadian pasal 4, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, Kejadian pasal 4, Habel diterima persembahannya, Kain tidak. Apakah karena Kain persembahannya tidak layak? Saya kira bukan masalah layak, masalahnya adalah Kain mempersembahkan hasil usahanya dia, tetapi jangan lupa bahwa yang Tuhan tuntut adalah darah. Habel mempersembahkan korban darah, disembelih dombanya lalu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya bahwa sejak semula Tuhan sudah merencanakan atau menentukan bahwa pengampunan dosa hanya oleh darah, tidak oleh yang lain, saudara. Maka dari itu, saudara, pada waktu Kain mempersembahkan hasil kebunnya, hasil tanamannya dia, tidak diterima, saudara. Artinya Allah sudah sejak semula sudah menentukan bahwa manusia akan diselamatkan hanya oleh darah. Amin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lalu kemudian kita baca di dalam Perjanjian Lama, tadi katakan bahwa segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Kita baca Perjanjian Lama, saudara, dan kita tahu persis bahwa Perjanjian Lama sudah mulai merencanakan bahwa manusia akan diselamatkan dengan darah. Kalau saudara baca Imamat pasal 4, Imamat pasal 5,
Bapak Ibu Saudara akan bertemu dengan bagaimana rencana Allah. Kalau dosa yang tidak disengaja, ini bukan dosa sengaja. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara mungkin tabrak orang lalu orang mati, atau Bapak Ibu tidak sengaja, bahkan di sana dikatakan bahwa hanya ngomongin orang saja itu dianggap dosa tidak. Harus ditebus dengan darah. Kalau misalnya dosa tidak disengaja dilakukan oleh seorang pemimpin, maka harus lembu jantan, anak lembu jantan yang harus dikorbankan. Tapi kalau oleh orang-orang yang biasa, itu kambing betina. Nanti baca di Imamat pasal 4, Imamat pasal 5. Tetapi kalau misalnya orang miskin sekali dan tidak ada sesuatu untuk dipersembahkan, dia harus mempersembahkan 2 burung terkukur, ya? Atau burung merpati. Harus disembelih yang satunya, darahnya harus dicurahkan, lalu satu harus dibakar. Begitu cara Allah menuntun umatnya untuk apa? Untuk datang kepada pengampunan, dan darah itu dicurahkan terus, darah binatang terus. Saya berpikir berapa banyak binatang yang dikorbankan ya oleh Tuhan, oleh manusia pada waktu itu. Kalau kita baca di Keluaran pasal 12 ayat 37, coba kita lihat berapa banyak orang yang keluar dari Mesir. Keluaran 12 ayat 37. Coba tampilkan ya. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 600.000 laki-laki. Kalau mereka berarti berapa? 1,2. Dan kalau misalnya punya 2 anak saja, berapa banyak manusia yang jalan? Nah, saya membayangkan kalau mereka berbuat dosa terus menerus. Kalau mereka berbuat dosa terus menerus, mereka harus setiap hari datang minta pengampunan dosa. Dan imam yang diurapi selalu meminta korban binatang. Kalau 600.000 orang, 1 tahun saja kalau 1 orang berbuat dosa 1 kali saja. 1 kali berdosa ya, bukan berkali-kali. 1 kali berdosa, ada korban 600.000 hewan. Yang laki-laki yang dewasa. Kalau berarti mereka berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. Kali aja, 24 juta saudara. Hewan yang dikorbankan. Kalau ditambah dengan istri dan anak-anak yang berdosa, saya sudah hitung 96 juta hewan butuh 40 tahun. Itu kalau cuma 1 kali dalam 1 tahun. Kalau misalnya 1 kali 1 tahun dia berdosa mungkin 10 kali, 15 kali, dikali-kali terus. Ya, 1 kali berdosa harus datang kepada imam, disembelihlah hewan itu, entah itu kambing betina, entah itu domba betina, entah itu lembu jantan, ataupun terkukur sekalipun. Jadi darah tumpahnya begitu banyak saudara. Pertanyaannya adalah apakah cukup untuk itu? Untuk pengampunan dosa umat Israel? Enggak saudara. Tidak saudara. Tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Bahkan 1 generasi itu yang di padang gurun tidak pernah lihat tanah Kanaan. Hanya 2 orang. Kaleb bin Yefune dan Yosua. Yang masuk ke tanah Kanaan. Yang lain termasuk Musa pun tidak masuk saudara. Bayangkanlah. Udah kepanasan, kedinginan, jalan capek sampai sudah tua ya, keriput barangkali 40 tahun. Rambutnya sudah putih, panjang dan sebagainya. Tidak bisa masuk tanah Kanaan karena mereka berbuat dosa terus menerus. Loh, kan persembahan sudah banyak sekali, korban sudah banyak. Banyak binatang yang sudah dikorbankan, darah sudah dikorbankan untuk mereka. Tidak cukup. Ibrani mengatakan bahwa hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu kata Ibrani kepada kita. Tapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa Yesus datang di kayu salib. Darahnya dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi korbankan domba. Tidak perlu lagi korbankan kambing, lembu, kecuali ada pesta. Ya kan? Kecuali ada pesta. Saya menghadiri saya ada di Pulau Sumba, lalu kemudian ada kakak dari mahasiswa kami di Jogja meninggal. Lalu saya kunjungi di sana. Hadiri pemakaman orang meninggal, Sumba Tengah. Lalu saya lihat persis setelah mereka kuburkan, jadi sudah selesai ibadah, pendeta bawa dikubur dekat dengan rumah saja, dimasukkan ke situ dalam kuburan selesai. Tadinya mereka menangis, semua menangis. Tiba-tiba saya kaget karena 2 lembu yang besar sekali ditarik keluar, kemudian dipotong saudara, dan mereka pesta. Dari Sumba pasti tahu itu. Ya, oh iya, kameramennya orang Sumba, dia tahu. Mereka pesta saudara. Tadinya mereka menangis, tapi tiba-tiba ada pesta besar. Karena lembu sudah dipersembahkan. Itu tradisi saudara, tradisi di sana.
Orang menikah, orang meninggal, sama saja ada pestanya. Darah lembu tidak berarti untuk kita, saudara. Kecuali pesta, amin. Iya, kecuali pesta, saudara. Saudara potong kambing, potong domba, potong apa saja, nggak penting untuk pengorbanannya. Karena itu untuk pesta saja. Disajikan dengan berbagai macam. Ada rendang, ada semur, ada macam-macam. Ada di barbecue dan sebagainya dibuat di sana. Tidak untuk lagi pengampunan dosa. Sudah cukup satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dicurahkan darahnya cukup untuk kita. Hari dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, darahnya cukup untuk kita. Apapun dosa kita, darahnya cukup, saudara. Dan tidak pernah hilang kuasanya. Tidak pernah hilang kuasanya. Jadi yang pertama catatannya adalah bahwa darah dipakai untuk pengampunan dosa. Yang kedua, tidak hanya untuk pengampunan dosa, saudara. Tetapi darah juga memiliki kuasa untuk membersihkan kita dari setiap ketidaksalehan kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dari ketidaksalehan saudara dan saya. Jangan lupa pada waktu kita percaya Yesus, kita diampuni. Tapi kita masih tinggal di dalam dunia yang fana ini. Dunia yang bisa terkontaminasi dengan berbagai macam hal. Anak-anak muda bisa terkontaminasi dengan semua hal. Kita semua bisa terkontaminasi dengan berbagai macam hal. Ada informasi-informasi yang masuk. Ada hal-hal yang masuk kepada pikiran kita, hati kita, kepada otak kita, sehingga kita bisa berbuat kesalahan selalu terus menerus. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ya. Jadi tadi pengampunan, sekarang kesalehan kita. Kalau kita hidup di dunia ini, ada hal-hal yang kita bisa melanggar, saudara. Barangkali seperti Imam mengatakan, yang tidak sengaja kita lakukan. Dan kita berdosa. Darah Yesus cukup. Selama kita masih hidup di dunia, kita punya banyak problem yang kita tidak bisa selesaikan. Kita sudah dapat jaminan kekal. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, satu kali untuk selamanya. Saudara dan saya punya jaminan kekal, kalau percaya kepada dia. Tetapi kita masih hidup di dunia, kita masih berjalan, saudara. Ada progres yang harus kita lakukan. Pada waktu kita berjalan itulah, ada dari antara kita, barangkali yang tergelincir, terpeleset, ke sana, ke kiri, ke kanan, ke bawah, kita jatuh, saudara. Tapi jangan lupa bahwa darahnya tetap sama. Darah pengampunan itu tetap sama hari ini untuk saudara dan saya. Bahkan di ayat 9, coba ayat 9, 1 ayat 9. Ayat 9-nya, jadi turun 2 ayat dari itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu ya. Oh, di sini ayat 7 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka setia dan adil kita dan dari segala kejahatan, saudara. Jadi dia mengampuni kita, dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita selama kita masih ada di dunia ini. Kenapa? Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita masuk bertemu dengan anak domba itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak hanya pengampunan yang kita terima, tapi dalam hidup kita, waktu perjalanan kita dalam dunia yang penuh dengan banyak hal yang bisa kita jatuh itu, darah sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka itu dikatakan bahwa kuasanya tidak pernah berakhir. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Dan saya. Bukan berarti setelah ini kita pulang kita merencanakan buat dosa atau kejahatan. Bukan itu maksudnya. Tapi pada waktu kita terpuruk satu saat, atau kita jatuh satu saat, darahnya masih tetap cukup hari ini untuk kita. Jadi jangan tertuduh oleh iblis. Iblis itu kan penuduh, pendusta yang suka menuduh. Wah, kamu kan begini, kamu kan begitu. Dan di pikiran kita dimasukin, lalu hati kita mulai galau, saudara. Karena iblis. Pada waktu iblis menuduh saudara, ingatlah bahwa darah Yesus itu cukup untuk saudara. Pada waktu iblis mendakwa saudara, ingatlah bahwa darah Yesus cukup untuk kita. Jadi jangan terpengaruh dengan hal itu. Darah Yesus cukup untuk hal itu, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang darah Yesus tidak pernah akan hilang kuasanya, itu sama kita sampai hari ini. Jadi yang pertama untuk pengampunan, yang kedua dia membersihkan kita supaya kita menjadi saleh, saudara. Dan yang ketiga, hal yang ketiga yang penting adalah bahwa kuasa darah itu mampu menyembuhkan kita. Yesaya 53 ayat 5.
Tadi pagi saya dengar Pak Gembala berdoa tentang bagian ini. Dan ini Yesaya 53:5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Darahnya itu mencurahkan ke bilur-bilurnya itu, saudara. Kita menjadi sembuh. Bukan oleh bulir-bulirnya ya. Oleh bilur-bilurnya, saudara. Kita menjadi sembuh. Saya ingat sebuah peristiwa 18 tahun yang lalu. Saya sebentar mempersiapkan, sibuk sekali saya pada waktu itu persiapan untuk menyusun disertasi saya. Tapi ada kuliah terakhir, dan kuliah terakhir saya harus pergi ke kota Medan untuk kuliah. Karena ada kelas yang buka di Medan. Kalau saya tidak ambil kelas itu, saya nggak bisa wisuda. Sebenarnya saya bukan masuk kelas di situ, cuma karena ada kelasnya di kelas, dia punya beberapa pusat pendidikan, jadi saya lari ke Medan, terbang ke Medan untuk ikuti kuliah terakhir dan sambil menyusun disertasi saya. Lalu pulang dari sana ada terlalu banyak kesibukan dan saya capek. Sampai di rumah, saya masih ingat itu hari Kamis, saya tiba di rumah saya sore, lalu kemudian saya masih tinggal di kompleks dengan lingkungan mahasiswa, lalu kemudian mahasiswa biasa main bola, saudara. Saya masih usia masih muda, masih 42 tahun saya. Saya juga ingin main bola, dan saya main bola. Saya juga suka main bola, saya main bola dengan mahasiswa. Main bola dengan mereka. Setelah main bola, saya rasa badan saya kok capek sekali ya. Ingin dipijit, saudara. Lalu saya panggil tukang pijit kami yang ada seorang ibu, sudah tua, sering pijit kami di rumah, keluarga kalau ada capek-capek, dia datang pijit. Kalau kemudian dia datang pijit saya, tiba-tiba badan saya mulai kram semua. Setelah pijit, badan saya mulai kram. Wah, apa ya? Kram badan saya, saudara. Kesemutan, semua badan saya mulai kesemutan, bagian kiri khusus bagian mulai kesemutan. Saya bilang, aduh harus saya ke dokter ini. Kami pergi ke dokter penyakit dalam, itu dokter kami, ke dokter keluarga kami, sering kami ke situ. Saya bilang, antar saya ke sana. Dia antar ke dokter itu, dia periksa saya. Dia bilang, Pak, ini harus segera bawa ke rumah sakit. Saya bilang istri saya, Ibu harus bawa ke rumah sakit, karena ini bukan penyakit dalam ini, tolong cek ke rumah sakit. Ketemu dengan dokter saraf. Saya langsung dibawa, itu sudah mulai kesemutan Bapak Ibu dari sini, sampai di kaki, dari ujung kaki saya, jari kaki sampai di kepala saya. Tapi cuma sebelah kiri, semuanya penuh dengan kayak semut banyak sekali di badan saya. Dan saya dibawa lari ke rumah sakit, lalu dokter saraf datang, kemudian dia periksa saya, dia ambil darah sebentar, dia suruh bawa periksa cepat di lab. Lalu dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, Bapak ini diserang virus. Kaget saya, belum ada corona waktu itu. Itu virus, serang virus. Dia bilang gini, Bapak harus tahu, ini menurut dokter saraf, di dalam tubuh manusia ada 2.300 virus. Kita semua punya virus, ini menurut dia. Kalau salah ya, kalau bukan saya yang mengatakan, ini saya cuma mengutip beliau. Ada 2.300 virus. Nah, virus yang dalam tubuh kita itu kapan saja akan naik pada waktu kita drop. Jadi saya tidak tahu virusnya apa, mau tokso atau apa terserah ya, dan sebagainya. Lalu saya harus menginap di situ. Oh, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba malamnya sudah mulai ini, mati sudah. Bagian kiri saya mati, seluruhnya. Sebelah kiri mati, saudara. Saya berdoa, Tuhan Engkau punya darah yang hebat untuk sembuhkan saya. Tidak, saya sudah mulai cadel sebelah kirinya. Sudah tidak bisa lagi ngomong benar. Saya ngomong sudah tidak tahu apa yang diomongin. Lalu kemudian besoknya saya dibesuk sama teman-teman pelayanan. Ada pendeta-pendeta datang, ada pendeta di Jogja, mereka datang ke saya. Saya dengar telinga kanan saya masih fungsi baik. Bagian kanan fungsi baik, kiri yang sudah tidak bagus. Lalu saya dengar itu, waduh ini minimal 3 bulan ini. Minimal 3 bulan di rumah sakit. Ternyata bilang, waduh ini pensiun dini berarti. Dan saya ketua sekolah Bapak Ibu Saudara. Wah ini pensiun dini saudara. Dan itu disampaikan oleh para pendeta saudara, yang diurapi gitu kan. Datang ke telinga saya itu 3 bulan minimal harus di rumah sakit, kemudian harus pensiun dini. Wow, saya mulai bingung. Saya panggil mami saya masih hidup. Yang saya di Jogja, saya panggil mami saya panggil istri saya. Malam itu saya berkhotbah saudara. Dengan cadel lidah saya berkhotbah. Tanpa lihat Alkitab, saya berkhotbah kepada mereka dengan anak-anak mahasiswa yang tunggu di situ. Mereka meraung-raung menangis di bawah tempat tidur saya. Dan saya berkhotbah, saya nggak tahu, saya cuma bilang darah Yesus pasti sanggup untuk menyembuhkan saya. Saya kasih waktu 1 minggu, pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara, saya masuk itu hari Kamis, hari Rabu, jadi udah putar hari Rabu,
Saya datang, dokter bilang gini, saya mau tes di terapi supaya mungkin cepat bisa pulang. Lalu perawat yang laki-laki yang tangan saya, dia mulai tes saya, kaki saya, dia suruh goyang-goyang. Pak Pendeta tendang, saya tendang dia langsung terpental. Dia terpental. Dia bilang, wah, Bapak kuat sekali, Bapak kan sepertinya mau stop, tapi kok Bapak bisa tenang sekali, saya pemain bola. Kalau Bapak seperti itu, Bapak seperti bola gitu. Ini guyon saja saudara. Tapi memang terjadi saudara. Langsung dokternya datang siang, dokter bilang gini, Pak besok langsung pulang ya. Enggak Bu, enggak dokter, saya nggak mau pulang. Loh, kan Bapak kami sudah periksa, sudah bersih nih, sudah mulai bersih. Tinggal nanti bawa obat penyelesaian di rumah saja. Nah, saya tidak mau pulang, saya sudah berdoa sama Tuhan 1 minggu baru saya pulang. Kan orang lain kan mau pulang cepat ini kan, 1 minggu saudara. Lalu saya tunggu 1 hari lagi baru 1 minggu. Dan saya tinggal 1 hari lagi di rumah sakit itu karena menggenapi doa saya kepada Tuhan bahwa darah Yesus menyembuhkan saya 1 minggu. Dan 1 minggu saudara, saya sembuh. Saya disuruh pulang dan saya pulang saudara. Saya pulang bawa obat mungkin sekitar 120 biji obat supaya pemulihan. Dokter bilang minum sampai selesai nanti kontrol. Sampai di rumah saya bilang enggak, kalau engkau sudah sembuhkan saya pas masuk rumah saya berdoa. Engkau sudah sembuhkan saya sudah bisa pulang. Saya minta saya berdoa 1 minggu lagi saya sudah bisa bawa mobil. Lalu saudara, Bapak saudara, obatnya saya nggak pernah minum. 120 biji obat, saya tidak pernah minum, saya tinggalkan di situ. Dan hanya dengan doa saudara, 1 minggu. Minggu berikutnya saya keluar, saya ambil mobil, saya jalan. Semua mahasiswa berdiri di jalan gitu sambil tepuk tangan. Bukan karena apa? Karena mereka lihat mujizat terjadi saudara. Darah Yesus sanggup. Penyakitmu pasti disembuhkan. Amin. Bilur-bilurnya hebat saudara. Darahnya hebat. Nah itu terjadi saudara dengan saya pribadi. Jadi pengalaman 18 tahun yang lalu, persis seperti saya sementara sibuk dengan disertasi, saya pikir sudah nggak wisuda, nggak mungkin macam-macam. Dan akhirnya kelar juga, selesai juga. Karena darah Yesus, bilur-bilurnya itu dahsyat saudara, mampu menyembuhkan. Jadi dia mengampuni, dia menyucikan kita dari kehidupan kita sehari-hari, dia sudah siapkan darahnya, maka dia siapkan itu juga untuk kesembuhan penyakit-penyakit kita. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi darah itu bahwa tidak hanya saudara, dia mengampuni, tidak hanya dia menyucikan hidup kita, tidak hanya kesembuhan terjadi, tapi juga dia memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Darah Yesus mampu untuk mengangkat hidup saudara, harkat martabat saudara. Dia mampu, kalau kita percaya kepada Yesus dan kepada darahnya, dia mampu untuk mengangkat saudara dan saya. Dari keadaan yang sangat terpuruk sekalipun, dia mampu. Karena dia sudah bayar semua lunas di kayu salib. Ya. Kita ingat 2 penjahat kiri kanan di Yesus kan, yang satu mengolok-olok, yang satu mengatakan, Tuhan kalau engkau ada di Firdaus, minta aku sama-sama dengan engkau dong. Hanya begitu saudara, dia tidak minta pengampunan, dia cuma minta begitu aja, Tuhan kalau kamu di Firdaus, aku juga ikut dong. Ya sudah, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan itu terjadi saudara, dia sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap penjahat ini penjahat yang paling jahat yang disalibkan. Dan kita mengerti dalam situasi tradisi Romawi, kalau orang sampai disalibkan, itu paling jahat, paling bejat. Dan tidak ada pengampunan sama sekali. Tapi hari itu Yesus berikan pengampunan pada salah satu penjahatnya. Bersama-sama dengan Yesus. Dia siapkan Firdaus, saudara. Apalagi dunia ini, saudara. Kalau Firdaus disiapkan untuk saudara dan saya, apalagi dunia, saudara. Ya? Firdaus itu taman yang pasti indah. Kita baca di Alkitab, cuma bisa tahu bahwa itu taman yang indah. Yang segala sesuatu tersedia. Nah itu dijanjikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Kelimpahan tidak hanya bicara tentang materi, tetapi juga tentang damai sejahtera, sukacita, itu diberikan bagi kita. Itu dan darah Yesus dicurahkan untuk hal itu. Orang bisa punya banyak uang, kekayaan yang banyak sekali, tapi apakah dia sukacita, apakah dia punya damai sejahtera? Belum tentu. Barangkali Bapak Ibu Saudara dan saya hanya orang biasa, tapi yang kita punya adalah damai sejahtera. Itu mahal harganya, saudara. Dunia sekarang itu tawarkan banyak hal. Setelah corona selesai, waduh di mana-mana itu kan dibuka, orang-orang cari hiburan di mana-mana, saudara. Kita sudah lepas masker, sudah mulai bergaul dengan semua hal. Tapi apakah orang-orang seperti itu pulang lalu dapat damai sejahtera? Belum tentu, saudara. Kadang-kala orang punya masalah lari ke dunia ini, hiburan-hiburan yang banyak hal, dan dia tidak dapat sesuatu di sana. Pulang kembali ke rumah, lonely, ya kan? Sendiri lagi, kesepian, saudara.
Tapi Yesus mengatakan bahwa aku berikan kepada engkau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan yang sangat layak bagi engkau. Sukacita, damai sejahtera diberikan kepada kita. Selain bonusnya adalah hal-hal yang lain, materi. Tapi sukacita, damai sejahtera diberikan oleh Tuhan. Karena darahnya sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Dan itu yang dicari manusia hari ini. Manusia banyak sekali yang tidak punya sukacita. Di rumah-rumah tidak ada banyak sukacita. Suami istri banyak sekali yang tidak punya sukacita. Kalau Pak Penggawala mau kunjungan baru dia mulai merapi-rapikan, kamuflase rumahnya. Kan? Kalau Bapak Gembala nggak ada, piring berteberangan, ya kan? Banyak binatang, kebun binatang keluar seperti begitu. Kan sukacita, bukan damai sejahtera. Nah kalau itu ada bagi saudara dan saya hari ini, itu karena Tuhan sudah menebus kita ya, dengan darahnya yang cukup, sehingga kita tahu persis bahwa kita dikontrol oleh Tuhan, oleh darahnya yang sangat luar biasa itu. Kalau ada di antara kita yang barangkali berselisih, darah Yesus mampu untuk menyelesaikan itu. Sehingga damai sejahtera diberikan, sukacita diberikan bagi saudara dan saya. Jadi pengampunan, saudara diberikan keselamatan. Kesalehan hidup saudara dinaikkan oleh Tuhan, karena kita tinggal dalam dunia, kita kadang-kadang jatuh dan bangun, dan Tuhan memberikan darahnya untuk kita. Tapi juga Tuhan memberikan kepada saudara dan saya adalah hal-hal yang berhubungan dengan sakit penyakit. Lalu dia mengatasinya. Dan yang terakhir, dia berikan kepada saudara dan saya adalah kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, dan kelimpahan materi menjadi bonus bagi saudara. Kalau saudara percaya Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh, karena dia sudah membayar semuanya dengan harga yang mahal. Sebuah pujian mengakhiri khotbah saya. Paid it all. Dia membayar segalanya. Pak Gembala akan memimpin dalam doa sekaligus untuk Yang Maha Kudus. Child of weakness, watch and pray. Find in me, turn all in all. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow.
Boleh tepuk tangan bagi Tuhan? Kurang meriah, kurang meriah. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Berapa banyak Anda yang diberkati malam ini? Dan diberkati malam ini, saya mau lihat tangan yang terangkat, baik yang di Zoom, yang di Facebook, bahkan YouTube, juga yang ada di onsite. Terima kasih Babe. Pagi dan malam ini betul-betul kita makan sampai kenyang Bapak Ibu ya. Malam ini, satu hari ini, dan kita masa pandemi dari 2000 sampai sekarang, dan Babe ini termasuk pembicara pertama yang kita undang onsite. Ya, setelah pandemi sudahlah ya, setelah pandemi ini pembicara pertama yang kita undang onsite. Saya percaya bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita akan terima